Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan STE ya, atau Surya Teknik Elektronik. Kali ini STE mau memberi edukasi simulasi. Simulasi itu artinya praktek teori ya. Ini ada wiring atau diagram untuk panel lift ya, panel lift untuk 4 lantai. Ini jadi kalau dikemas itu hanya berbentuk panel kotak ya. Ini isinya ada kontaktor, relay. Jadi ini sistem kerjanya seperti ini. Coba kita lihat. Jadi di kiri ini saya akan coba menyalakan ya. Menyalakan, untuk pertama saya nyalakan MCB atau saklar untuk menyalakan rangkaian ini ya, dengan cara saya mengklik di sini kiri. Nah, ini listrik langsung masuk ke kontaktor ya, 2 kontaktor ya. Intinya listrik utama sudah ada atau siap di relay utama ya. Ini kalau dari kiri ini untuk contoh saya ingin saya tekan pertama lantai 1 ya. Nanti gambar motor itu akan memutar ke bawah atau turun. Coba kita ini ya, jadi kita tekan, maaf, jadi umpama yang ini yang saya tandain ini saklar ya, atau tombol di dalam lift atau di dalam lift atau di luar pintu lift ya. Jadi ini tombol untuk pilihan ke lantai 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini saya hapus lagi, dan yang saya tandain bawah ini koil kontaktor ya. Jadi ini nanti kalau ini koil kontaktor untuk yang ini ya. Ini koilnya. Terus yang ini koil, ini untuk kontaktor ini ya. Saya hapus. Bila kontaktor ini nyala, artinya dinamo ini ya, dia akan turun atau berputar ke kiri gitu ya. Terus kalau kontaktor ini yang jalan, ini artinya naik. Dia akan saya ubah penandanya, saya ubah merah ya. Jadi kalau koil ini nyala, yang kerja kontaktor ini ya, gitu. Jadi ini untuk tombolnya kalau kita mau ke lantai berapa, 1, 2, 3, 4 ya, karena ini
Judulnya simulasi kendali lift untuk 4 lantai ya. Terus coba saya akan simulasi, saya akan menekan lantai 1 ya. Jadi apa yang terjadi? Saya tekan lantai 1. Oh maaf. Jadi saya tekan lantai 1 ya. Tik. Nah, sebelah kiri motor nyala, LED indikator ini LED indikator ya bahwa kontak coil ini nyala. Dia menyalakan relay yang kontaktor yang sebelah kiri ya. Ini tanda motor itu berjalan gitu ya, mutar gitu, mutar ke bawah turun. Nah ini kalau saya tekan ini, karena ini limit switch ya, yang saya tandain merah ini limit switch. Bila badan lip itu menyentuh limit switch ini, limit switch yang saya tandain ini, otomatis motor ini mati. Motor ini mati gitu ya. Jadi kalau saya tekan ini ya, otomatis dia mati si motor ini ya. Karena sudah nyampe gitu ya. Kita praktek coba ya. Saya kembalikan dulu. Saya tekan ini. Klek. Ah, dia mati. Jadi dia berhenti gitu ya. Lah, ini sekarang kan lip di lantai 1 ya. Terus saya pengen misalkan ke lantai berapa? 2 ya. Ke lantai 2. Jadi saya kalau ke lantai 2 harus tekan sini nanti ya. Ini karena ini tombol nih, push button ya. Jadi kalau saya mau ketiga tekan ini. Ini kan sekarang liftnya di lantai 1 gitu ya. Terus kalau saya mau ke lantai 4, saya tekan yang ini ya. Tapi ini intinya limit switch ya. Ini limit switch, ini limit switch, ini limit switch. Limit switch itu artinya saklar ya. Bila mana dia disentuh oleh gerbong lip ya, sudah disentuh gitu ya, otomatis dia berhenti gitu ya. Saya hapus dulu penandanya. Ini saya tadi bilang mau ke lantai 2 ya. Ke lantai 2. Ini kan masih terbuka ya. Jadi intinya masih terbuka ya limit switch-nya ya. Dia belum ada tanda merah oranye ini ke bawah, belum ada karena dia disentuh oleh gerbong lip ya. Tapi kalau misalkan gerbong nanti misalkan berpindah tempat, otomatis limit switch ini nyambung lagi ya gitu. Oke, kita coba ke lantai 2 ya. Saya tekan sini berarti. Kalau ke lantai 2 berarti saya tekan ini ya, nanti ya. Ini saya hapus dulu. Coba saya tekan nomor 2. Tung. Nah, motor menunjukkan ke arah kanan ya. Berarti kebalikannya tadi turun. Terus LED indikator ini pun nyala. Karena coil ini nyala gitu ya. Coil ini ya punyanya kontaktor ini gitu. Oke, saya hapus. Terus ini kan proses nih, dia berjalan ke lantai 2 ya. Nah, terus switch ini saya balikan nanti ya. Karena dia udah ditinggalkan gerbong. Jadi dia harusnya secara teorinya, kalau prakteknya itu dia
kembali nyuit ya. Jadi coba saya kembali dulu. Terus ini saya tekan ya yang limit switch 1 ya. Nah, dia kembali tapi motor masih naik gitu ya. Tapi kalau saya tekan ini ya, otomatis kontaktor ini mati, motor pun mati ya. Oke, kita coba tekan limit switch 2 ya. Tek. Kita tekan, oh maaf salah. Ini harus ini kan motor masih naik ya. Saya tekan 2 karena pengen ke lantai 2 ya. Nah, dia mati. Terus dari lantai 2 misalkan kita mau ke lantai 3 ya. Coba kita loncat ya. Kita loncat, jadi kalau ke lantai 3 saya harus tekan ini. Ke lantai 4 saya harus tekan ini ya. Oke. Kalau saya tekan ini, otomatis lift nanti naik. Dia biarpun menyentuh limit switch nomor ini 3, dia tetap jalan, nggak akan berhenti gitu ya. Biarpun disentuh limit switch nomor 2 ini limit switch ini ya. Oke, saya hilangin dulu. Oke ya, kita coba praktek. Saya akan tekan ini nanti ya. Oke, saya ingin ke lantai 4, jadi saya tekan tombol lantai 4 ya. Tek. Nah, dia motor naik lagi. Biarpun dia nyentuh, ini saya kembaliin ya, yang limit switch nomor 2. Biarpun dia nyentuh ini, lift tetap masih naik gitu, karena tujuannya ke lantai 4 gitu ya. Ini saya kembalikan lagi. Ini akan mati, motor akan mati atau tidak ngangkat lagi bila mana saya menekan limit switch ini ya, limit switch nomor 4. Oke, coba kita tekan ya. Limit switch nomor 4 akan saya tekan ya. Otomatis dia mati. Tek. Nah, mati ya. Jadi ini di lantai 4, gerbongnya di lantai 4. Lalu dari lantai 4 coba kita ke lantai 1. Caranya gimana? Caranya kalau dari lantai 4 ke 1 ya kita langsung tekan 1. Di lantai 4-nya itu tekan 1 gitu ya. Di tombol lantai 4 itu kita tekan 1. Nah, yang harus ditekan tombol ini. Jadi ini pengertiannya tombol ya. Ini tombol 1, ini tombol 2, lantai 2, ini lantai 3, ini lantai 4 gitu ya. Jadi pengertiannya apa namanya? Ini si switch ini kalau saya tekan di sini nanti ya, itu otomatis motor yang nyala kontaktor ini, coil ini, dia nyalakan kontaktor ini gitu ya. Jadi motornya muternya balik daripada yang tadi. Tadi kan ke kanan. Setelah saya tekan 1 nanti dia ke kiri gitu. Oke, coba kita praktek ya. Saya tekan 1. Tek. Nah, motornya ke kanan. LED indikatornya pun kedip-kedip itu yang untuk ke kanan gitu. Untuk ke turun gitu ya. Ini biarpun dia ngelewatin nendang ya, atau iya nendang switch ini, dia tetap jalan terus ke bawah karena targetnya itu ke lantai dasar, lantai 1 gitu ya. Kita coba ya contoh ya. Ini saya tekan. Ini saya balikin dulu. Jadi yang ini saya balikin dulu ya. Saya aktifin dulu karena ini kan udah ditinggal gerbong, berarti otomatis dia harusnya nyaklar atau nyambung gitu ya. Oke, yang limit switch nomor 4 saya sambungkan dulu. Oke,
Dia biarpun saya nekan ini limit switch nomor 3, dia tetap jalan turun ke bawah masih. Karena perintahnya di lantai 1. Saya sentuh limit switch atau sensor yang lantai 2 pun dia tetap jalan. Gitu. Kita balikin dulu. Nah, tapi kalau saya tekan ini ya, dia akan mati gitu. Jadi coba saya tekan ya, tek, mati dia. Jadi cara kerjanya begitu ya. Ini kalau orang awam ya susah memahami. Jadi diagram ini penyambungan daripada relay ya. Relaynya cuma berapa? Relaynya itu cuma ini. Relay kecilnya itu cuma 1, 2, 3, 4. Nah, ini relay. Urutan relay ini ke atas. Terus ini tuh push bottom. Push bottom itu saklar ya. Saklar, tapi dia kalau ditekan itu tidak konslet langsung gitu ya. Atau dia cuma noel atau cuma nyolek gitu ya. Oke. Kita hapus dulu penandanya. Kalau ini sebenarnya coil ya, coil motor, coil kontaktor ya. Contoh yang saya tekan barusan ini sebenarnya coilnya kontaktor ini. Kontaktor ini 3 pas ya. Jadi terdapat 3 line, 3 jalur saklarnya gitu ya. Terus kalau yang ini, nah ini sebenarnya coilnya ini. Kontaktor yang kiri ya. Kalau ini sebenarnya MCB ya, atau pemutus atau penyala arus pertama kali ya, NCB. Tapi NCB-nya ini karena gambarnya 3 kabel berarti 3 pas ya. Jadi ini pun motornya motor 3 pas gitu. Tapi mau 1 pas mau 3 pas diagramnya tetap sama gitu ya. Hampir sama, cuma perubahannya di sini aja, di perkabelan di motor ya. Gitu. Terus apa lagi? Ini juga kalau ini tuh gambaran relay nih, di dalam relay ya. Di dalam relay ini juga. Jadi relay ini itu masih punya switch ya, switch normally open, normally close up, atau masih terdapat di sini itu relay kecil ya, relay pendamping kecil yang berupa normally open atau normally close up, atau kalau orang Indonesia ya masih ada saklar buka tutup gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau di kit ya itu enggak serumit ini gitu ya. Karena kalau di kit itu kan cuma nampak relaynya, kontaktornya gitu ya, enggak rumit. Tapi pada dasarnya emang rangkaiannya juga rumit gitu ya. Ini pun sebenarnya cuma relay berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 relay. 8 relay, tapi model relaynya perintahnya itu banyak gitu loh ya. Buka tutupnya itu banyak gitu. Oke, saya rasa ini saya hapus dulu penandanya. Kalau ini itu limit switch. Limit switch itu anggap aja apa ya? Limit switch itu ya kalau orang teknik tahu ya. Limit switch itu saklar sebenarnya gitu ya. Saklar bila mana disentuh dia nyambung atau mutus gitu intinya. Nah, intinya saklar. Jadi keperuntukannya ini untuk membatasi tadi gerbong ya, gerbong lipnya mau di lantai berapa dia harus berhenti gitu ya. Jadi seperti itu. Terus ini switch ya. Switch itu push bottom. Push bottom itu kalau di contoh HP lah, HP jadul itu kan
tombolnya itu push button gitu, bukan on off ya, tapi push button. Push button itu kalau orang Jawa ya Noel gitu, Noel sebentar gitu ya, tidak ditekan seperti saklar listrik, bukan, tapi push button itu cuma Noel, dia kayak tombol HP ya, tapi ukurannya ya besar, ada ampernya besar juga, karena ini juga tergantung beban motornya gitu ya. Ini rangkaian dasar, tapi ini versi yang simple ya gitu. Oke, saya rasa cukup ya simulasi dari kami STE atau Surya Teknik Elektronik. Ini sebenarnya STE produksi, tapi skalanya ini custom ya, custom, karena tidak intinya kalau ada orang pesan baru kita buatkan gitu. Karena ini juga mengondisikan kegunaannya untuk apa gitu ya. Ini kebetulan STE buat 4 lantai, memang STE sendiri akan membutuhkan ini gitu ya. Oke, saya rasa cukup gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.